Dan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia, kepada hambanya di dunia ini adalah nikmat majelis ilmu. Di mana majelis ilmu ini adalah merupakan di antara sarana kita menggapai warisan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan kepada kita harta benda, emas, pangkat dan jabatan. Tetapi di antara warisan yang sangat indah yang diwariskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada umatnya adalah sunnah-sunnah beliau alaihissalatu wassalam. Di mana dengan mudah-mudahan kita mempelajari sunnah, cenderung kepada sunnah, senang dengan menegakkan sunnah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diakui oleh Nabi SAW nanti ketika kita berjumpa dengan Nabi SAW di telaga beliau. Karena pada saat itu zaman rahmatullah banyak umat, banyak manusia yang ingin berusaha meminum dari telaga Nabi SAW. Maka mereka mengaku umatnya Nabi SAW bersamaan itu nanti di telaga Nabi SAW mereka termasuk orang yang diusir oleh para malaikat karena mereka di antara orang-orang yang pada hakikatnya ingin merusak sunnah Nabi SAW. Maka di antara bentuk mencintai Nabi SAW, mencintai sunnah Nabi SAW adalah majelis ilmu. Di mana majelis ilmu adalah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, apatah lagi di dalamnya dibacakan Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga zaman rahmatullah dalam perkara seperti ini Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semuanya untuk jangan pernah bermalas-malasan dalam kebaikan. Harus ada terus dibangun semangat, mau banyak orang, mau sedikit orang, semangat harus tetap membara di dalam hati. Karena kenapa? Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Tetaplah terus bersemangat untuk melakukan sesuatu yang dimana sesuatu itu apabila engkau lakukan, itu bermanfaat untukmu. Yang kata para ulama, di sini Nabi SAW tidak mengkultuskan apakah yang berkaitan dengan dunia atau akhirat. Tetapi Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan apabila ada dunia, perkara dunia yang bermanfaat untuk kita, maka laksanakan. Jangan ditunda. Begitu pula kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan negeri akhirat, ibadah kepada Allah, justru ini harus lebih semangat dan jangan ditunda. Jadi tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, terus bersemangat untuk berjalan di atas kebaikan. Wasta'in billah. Dan ketika kita berjalan di atas kebaikan, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Karena kenapa ya? Kadang iman ini naik turun. Kadang loyo-loyo kita sedang, kadang futur kita sedang, kadang malas-malas kita sedang melaksanakan sholat. Intinya, zaman rahmatullah tetap kita meminta perlindungan kepada Allah agar keimanan kita ini dikokohkan. Jangan sampai merosok. Jangan sampai sudah mulai malas beribadah sholat 5 waktu, na'udzubillah. Sudah malas membaca Quran, sudah malas majelis ilmu, sudah tidak ada lagi peduli dengan rindu dengan mendengarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ista'in billah. Minta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena syaitan akan senantiasa menghalangi kita berjalan di atas kebaikan. Ini harus kita pahami, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya setiap kali kita berjalan di atas kebaikan, selalu syaitan akan berusaha menghalangi kita. Dan semakin besar kebaikan yang kita akan tuju, godaan syaitan juga semakin besar. Makanya contoh kecil saja, sholat 5 waktu, Pak. Ya kadang saya mengintrospeksi diri sendiri. Sholat 5 waktu kadang kita ya tunda-tunda, kadang kita mulai masbuk. Walaupun masbuk bukan perkara tercela, tetapi kalau masbuknya karena perkara dunia aja, kita kemudian masbuk, ketinggalan takbir bersama dengan imam, ketinggalan di rakaat pertama, ketinggalan di saf pertama, rugi, Pak. Karena kenapa? Di sinilah barometer keimanan seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Kalau sholat saja sudah mulai kita bermalas-malasan, sholat saja kita sudah tidak pedulikan, maka yang selebihnya akan lebih besar lagi. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, barometer keimanan, tali antara mereka seorang hamba dengan Rabbnya adalah sholat. Makanya kalau antum ingin melihat, dan kita akan membahas nanti, sholat itu sebelumnya dan setelahnya selalu ada ibadah yang agung. Contoh misalnya, Nabi SAW mengatakan siapa yang kemudian berwudu di rumahnya, ya berwudu di rumahnya, wudunya saja kita itu sudah membuka pintu surga. Kemudian setelah berwudu dia membaca doa. Nanti kita akan jelaskan di hadis berkaitan dengan fiqh ini. Kemudian dia berdoa, maka dengan doanya itu dia membuka pintu surga. Kemudian ketika dia melangkah menuju masjid, langkah yang pertama mengangkat derajat, langkah yang pertama menghapuskan dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat. Belum lagi ketika dia masih amat. Kalau sholat saja kita tunda-tunda, kita masbuk, kita ketinggalan karena urusan dunia, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Mungkin sunnah-sunnah yang ringan, sunnah-sunnah yang kita anggap enteng,
kita sudah mulai tidak merasakan kenikmatan melaksanakannya. Nasallallahu salamatan wa afiyah.